Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Evalisari Nenggolan, NPM 1940201053. Di sini, saya akan menjelaskan metode pemuliaan tanaman pada tanaman menyerbuk silang, khususnya pada metode seleksi massa. Seleksi massa dalam pemuliaan tanaman atau seleksi individu dalam pemuliaan hewan adalah salah satu metode seleksi yang tertua untuk memilih bahan tanam yang lebih baik pada generasi berikutnya. Dalam program pemuliaan, seleksi ini merupakan seleksi yang paling sederhana dan banyak pemuliaan yang hanya mengandalkan nalurinya dalam menjalankan metode ini, meskipun dasar ilmiah untuk pelaksanaannya sudah tersedia. Kalangan pemuliaan tanaman menamakan seleksi massa karena biasanya cara seleksi ini dilakukan terhadap ukuran populasi yang besar dalam pertanaman di ladang. Pemuliaan hewan mengistilahkan sebagai seleksi individu karena seleksi didasarkan atas dasar penampilan individu, bukan kerabat dari individu tersebut. Kemajuan seleksi dalam seleksi massa adalah yang terbesar dari semua metode seleksi yang ada. Namun, harus memperhatikan beberapa hal. Latar belakang lingkungan harus dipertimbangkan dalam melakukan seleksi massa, karena seleksi didasarkan dengan fenotip. Masalah lainnya adalah apabila suatu sifat tidak dapat diamati langsung pada suatu individu. Contohnya, produksi susu per hari dari sapi pejantan. Untuk mengatasinya, metode seleksi berbasis kerabat perlu dilakukan. Adapun tujuan seleksi massa. Yang pertama, untuk memurnikan varietas. Pengotoran dari pencampuran, persilangan alami, dan mutasi alami dalam produksi benih. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat dalam varietas lokal. Diperoleh varietas unggul yang merupakan campuran genotip dengan fenotip yang seragam. Kemudian, seleksi massa dapat berupa seleksi massa positif yang memilih sejumlah tanaman terbaik dan bijinya dicampur untuk dijadikan benih. Kemudian, ada seleksi massa negatif yang membuang atau menyingkirkan tanaman yang tidak dikehendaki. Biji tanaman sisa dicampur untuk benih. Lalu, adapun prosedur seleksi massa. Yang pertama, dari populasi dasar yang ditanam, kemudian dipilih individu-individu terbaik berdasarkan fenotip yang sesuai dengan kriteria seleksi. Yang kedua, biji dari individu terpilih dipanen, kemudian dicampur. Yang ketiga, diambil sejumlah biji secara acak, lalu ditanam pada satu petak, kemudian dipilih individu-individu terbaik sesuai dengan kriteria seleksi. Lalu, biji dari individu terpilih dipanen, lalu dicampur. Kemudian, diambil sejumlah biji secara acak, lalu ditanam pada satu petak, kemudian dipilih individu-individu terbaik sesuai dengan kriteria seleksi. Demikian seterusnya sampai diperoleh suatu populasi yang seragam dengan sifat-sifat yang sesuai dengan kriteria seleksi yang telah ditentukan.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari seleksi massa. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah kelebihan seleksi massa. Kelebihan seleksi massa yang pertama, sederhana dan mudah karena seleksi massa hanya didasarkan fenotip tanpa uji keturunan. Lalu saya akan menjelaskan kekurangan seleksi massa. Kekurangan seleksi massa. Yang pertama, kurang menarik dibandingkan dengan varietas yang berasal dari galur murni atau seragam. Yang kedua, lebih sulit untuk memberikan tanda pengenal diri pada program seleksi benih. Yang ketiga, biasanya memberi hasil lebih rendah dari galur terbaik dalam campuran. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang seleksi massa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.